Ya maaf, alhamdulillah hari ini kita bisa bergabung melalui layar gitu untuk acara hari ini webinar yang diselenggarakan oleh MSTC. Yang saya hormati Pak Muji Santosa sebagai Direktur MSTC, juga yang saya hormati dan saya banggakan narasumber hari ini Ibu Mira Ervina, yaitu analis kebijakan ahli muda dari LKPP. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di sini dan alhamdulillah juga saya diberi kepercayaan oleh suhu kita Pak Muji Santosa sebagai moderator. Jadi nanti sampai 1 jam ke depan atau mungkin lebih saya akan menjadi moderator pada acara hari ini. Saya sampaikan tata tertibnya untuk acara kelas online hari ini, yaitu link Zoom meeting dibagikan 1 jam sebelum waktu pelaksanaan. Mohon maaf itu sudah dibagikan. Peserta yang mengajukan pertanyaan harap mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Peserta mengisi link daftar hadir atau post-test dibagikan saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran. Dan penulisan nama di sertifikat paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta yang tidak mengisi link daftar hadir, post-test tidak diberikan sertifikat kehadiran. Dan peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Jadi mohon Bapak dan Ibu kalau tidak ada ini untuk mic-nya harap di-mute dulu. Untuk kelancaran kegiatan sore hari ini, mari kita membaca doa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Membaca doa dipersilakan. Ya, alhamdulillah Ibu narasumber sudah siap, Ibu? Sudah siap, Bu Elis? Ya, enggak Ibu, layar dan waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan pada siang hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Elis, Pak Muji, dan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Nah, mungkin untuk diskusi kita pada siang hari ini mungkin tidak terlalu banyak membahas terkait dengan materi begitu ya, karena kalau mungkin materi terkait dengan PBJ begitu ya, Bapak Ibu di sini mungkin jauh lebih memiliki pengalaman yang banyak begitu ya dibandingkan dengan saya begitu ya. Nah, namun pada siang ini mungkin saya akan mengantarkan saja begitu ya terkait dengan isu-isu yang terkini terkait dengan proses apa saja sih concern pengawasan dan pengaduan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah begitu ya, supaya ya cuma refresh lagi saja begitu ya Bapak Ibu, mungkin selama tahu tapi mungkin terlupa, jadi mungkin di saat kita untuk refresh begitu ya, bahwa apa-apa saja sih sebetulnya yang perlu sama-sama kita perhatikan dalam konteks pengawasan dan mungkin pengaduan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kalau di sini tadi banyak juga ya konteksnya begitu dari UKPBJ, mungkin ada juga di sini dari APIP begitu ya. Ini materinya tidak melulu terkait dengan APIP bagaimana cara mengaudit begitu ya Bapak Ibu, tapi mungkin lebih ke concern apa saja sih yang sekarang itu sebetulnya diperhatikan oleh masyarakat dalam melakukan pengaduan. Ya, supaya apa? Supaya seluruh peserta di sini juga aware gitu ya, UKPBJ juga aware begitu ya, bukan untuk mencari-cari kesalahan atau mengekspos kesalahan juga begitu ya, tapi ya praktek di lapangannya itu yang masih banyak ditemui begitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin saya akan lanjut ke mulai saja materinya terkait dengan pengawasan dan pengaduan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Saya Mira Erviana, tadi mungkin sudah dikenalkan oleh Bu Ali, saat ini saya berada di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, begitu ya. Nah, kalau berbicara terkait dengan pengawasan lingkup pengadaan barang jasa pemerintah, begitu ya Bapak Ibu, ini kita coba refresh kembali, begitu ya. Apa saja sih sebetulnya yang harus dilakukan APIP, begitu ya,
terkait dengan pengawasan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, APIP ini itu tidak terbatas begitu ya Bapak Ibu, hanya menindaklanjuti pengaduan saja atau mungkin audit tujuan tertentu begitu ya. Tapi kalau kita baca lagi di Perpres begitu ya Bapak Ibu, di pasal 76-nya sebetulnya ruang lingkup yang harus dilakukan oleh APIP dalam rangka pengawasan pengadaan barang jasa pemerintah ini meliputi 6 aspek begitu ya Bapak Ibu. Pertama, ya tentu nomor 1 begitu ya, bahwa output dari pengadaan tersebut harus memiliki nilai manfaat dan dipergunakan sebesar-besarnya begitu ya. Nah, itu kan memang tujuan dari pengadaan ya, bahwa di mana sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan proses pengadaan barang jasa pemerintah begitu ya, pengadaan ini harus menjawab kebutuhan begitu ya. Menjawabnya kebutuhan ya Bapak Ibu, tolong di-highlight, bukan menjawab keinginan gitu ya. Yang diharapkan itu menjawab kebutuhan. Jadi kalau seandainya kebutuhannya itu tidak terpenuhi begitu ya, ya artinya pengadaan tersebut belum memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Kan tujuannya kenapa kita mengadakan kan supaya barang tersebut atau mungkin supaya infrastruktur tersebut digunakan. Nah, kalau infrastrukturnya ada tapi tidak bisa digunakan, ya berarti belum menjawab begitu ya terkait dengan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu yang harus dilakukan APIP ketika melakukan pengawasan, memastikan output pekerjaan ini termanfaatkan atau tidak begitu ya. Nah, yang kedua, kalau sudah termanfaatkan, dia akan ngecek yang poin kedua begitu ya seharusnya, di mana kalau sekarang ini barangnya tersebut sudah dimanfaatkan, kemarin prosesnya gimana ya gitu ya. Kemarin prosesnya dalam melakukan pengadaannya begitu ya, proses pemilihannya sudah benar atau belum. Jadi kerangka berpikirnya biasanya akan urut seperti itu begitu ya Bapak Ibu. Setelah termanfaatkan, nah kemarin prosesnya bagaimana? Sudah betul atau belum begitu ya? Itu yang mereka akan melakukan proses memastikan begitu ya. Apakah proses pemilihan dan pengendalian kontrak atau mungkin pelaksanaan kontraknya itu sudah sesuai atau belum, sesuai juga atau tidak dengan dokumen perencanaannya, misalnya seperti itu. Nah ini nomor 3 dan 4 ini ya walaupun PP-nya sudah lama begitu ya Bapak Ibu, tapi sepertinya 1 bulan terakhir ini menjadi gaung kembali begitu ya Bapak Ibu terkait dengan P3DN. Walaupun kalau kita berbicara terkait PP-nya sudah lama begitu, tapi mungkin dalam waktu 1 bulan ke belakang dan mungkin sampai dengan 2 bulan ke depan gitu ya, ini akan menjadi banyak fokus begitu ya di setiap KL maupun Pemda dalam rangka terkait dengan tim P3DN dan target-target yang harus dipenuhi dalam tim tersebut. Begitu. Nah, itu juga yang sebetulnya dalam konteks P3DN, APIP ini mau nggak mau jadi terlibat begitu ya Bapak Ibu terkait dengan P3DN pengawasan pengadaan barang jasa pemerintahnya. Mengawasi apakah begitu ya belanja pemerintah itu saat ini sudah mengedepankan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri begitu ya. Jadi kan karena kalau kita coba baca lagi begitu ya, amanat di Undang-Undang Cipta Kerja ya, walaupun Undang-Undang Cipta Kerja nantinya akan direvisi begitu ya Bapak Ibu. Cuma saat ini kan memang masih berlaku begitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perpres terkait dengan pengadaan barang jasa saat ini tertulis dengan tegas begitu ya, mengamanatkan bahwa untuk 40% belanja pengadaan barang jasa pemerintah itu difokuskan begitu ya untuk mengedepankan penggunaan produk dalam negeri dan khususnya UMK begitu ya. Jadi kebayang ya kalau kita berbicara terkait dengan 40% belanja pemerintah begitu ya, itu berfokus kepada UMK dan PDN, 40% itu jadi banyak banget begitu ya Bapak Ibu. Karena selama ini yang bisa kita hitung TKDN-nya yang barang begitu ya. Nah, kalau yang nggak barang gimana begitu ya. Nah, nanti sebetulnya kalau nanti ada pembahasan khusus terkait dengan P3DN, sebetulnya saat ini sudah ada mekanisme untuk menghitung begitu ya, berapa nilai TKDN untuk paket pekerjaan konstruksinya. Karena balik lagi, tadi kalau konstruksi itu dikeluarkan begitu tidak dihitung nilai TKDN-nya untuk mencapai angka 40% itu terlalu sulit begitu ya Bapak Ibu kalau hanya dikejar dari komponen barang. Nah, makanya terlepas dari itu sekarang kita sudah menghitung begitu ya bagaimana menghitung ketercapaian angka TKDN dalam salah satu proyek konstruksi begitu Bapak Ibu. Nanti mungkin ada tim yang bisa menjelaskan lebih detail begitu ya terkait dengan bagaimana nih, karena kalau seandainya belanja di KL Pemda gitu ya,
hanya mengandalkan belanja barangnya saja untuk memenuhi angka 40% tersebut itu terlalu susah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, karena terlalu susah ini banyak yang akhirnya nggak tercapai kalau hanya kita menghitung nilai dari belanja barang. Nah, makanya ada lagi perhitungan untuk menghitung bagaimana menghitung besaran TKDN pekerjaannya konstruksi. Tadi nih, jadi 34 itu bagaimana penggunaan produk dalam negerinya, nomor 5-nya itu pencadangannya. Jadi 345 biasanya auditnya bebarengan, begitu ya Bapak Ibu, memastikan apakah 40%-nya itu tercapai atau tidak, begitu ya. Karena satu kesatuan, begitu ya Bapak Ibu. Lalu apakah sudah mendukung ya, kalau ini kan sifatnya mendukung ya, proses pengadaannya itu sudah mendukung pengadaan yang berkelanjutan atau belum, misalnya seperti itu. Nah, seluruh instrumen yang sudah dilakukan APIP dalam ke-6 ruang lingkup ini, begitu Bapak Ibu, akan digunakan sebagai alat pengendalian, begitu. Jadi untuk melihat, ini bukan untuk menjadi temuan sebetulnya ya Bapak Ibu, untuk melakukan proses pengendalian. Jadi apa yang harus menjadi titik berat lagi yang harus dilakukan oleh Pokja atau PPK atau bahkan mungkin user, begitu ya Bapak Ibu, setelah melihat potretnya itu seperti ini, misalnya kayak gitu. Jadi bukan untuk temuan sebetulnya, tapi lebih ke instrumen pengendaliannya gitu. Nah, mungkin sedikit ya terkait dengan P3DN dalam PBJ, begitu ya. Tadi saya sudah singgung terkait dengan tujuan, begitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya P3DN ini tidak serta-merta yang diacu nantinya jadi Perpres PBJ, begitu ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu otomatis akan bersinggungan dengan PP 29 tahun 2018, begitu ya. Nah, itu mungkin nanti harus juga dibaca. Karena sudah sampai sebesar ini dan setinggi ini. Ya teman-teman. Ini sorry, saya atau emang ada yang bocor ya? Bu. Oh iya. Lanjut ya, Pak. Maaf. Nah, apa sih pemenuhannya begitu ya? Nah, untuk barang begitu ya, Bapak Ibu. Untuk barang, apabila nilai TKDN dan BMP-nya itu mencapai angka paling sedikitnya 40%, begitu ya Bapak Ibu, maka penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP diwajibkan. Jadi kalau memang sudah ada produk yang memenuhi, begitu ya Bapak Ibu, TKDN plus BMP-nya itu mencapai angka 40%, berarti ya mau nggak mau harus membeli produk tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Itu untuk yang sifatnya produk. Tapi kalau misalnya untuk barang begitu yang memang nilai TKDN-nya itu belum mencapai 40% tapi sudah 25%, nanti biasanya akan dilakukan dalam tender ini ya. Misalnya dalam tender akan diperhitungkan nilai preferensinya, begitu Bapak Ibu. Nah, peran APIP apa gitu ya? Peran APIP ini memastikan begitu ya bahwa pemenuhannya itu terjadi, mengedepankan produk PDN-nya itu terjadi, begitu ya Bapak Ibu, dan memastikan tadi nih, apakah preferensi harga ini diberlakukan atau tidak, begitu ya, ataukah untuk produk yang spesifikasinya itu sesuai dengan produk lain, misalnya yang sudah memiliki angka TKDN plus BMP-nya 40%, begitu ya Bapak Ibu, itu digunakan atau tidak, begitu ya. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini saat ini kondisinya memang benar-benar masif, begitu ya Bapak Ibu. Bukan hanya APIP nih yang diminta untuk menyoroti, begitu ya, tapi ya kepolisian, kejaksaan, auditor, BPK itu juga, BPKP sedang diminta semua oleh Presiden untuk sama-sama, gitu ya, menyoroti apakah kebijakan ini diberlakukan atau tidak pelaksanaannya di KL maupun Pemda. Jadi ya refresh kembali saja, begitu ya Bapak Ibu, bahwa memang ada konteks-konteks yang seperti ini. Kenapa begitu ya? Karena ini ternyata terlepas dari Perpres 16, begitu Bapak Ibu, di PP 29 ini ternyata mengandung sanksi, begitu ya Bapak Ibu, di mana ternyata, nah ini repotnya ini di sini sebetulnya Bapak Ibu, pejabat pengadaan barang jasa, jadi artinya mungkin Jakung PBJ ya, gitu ya.
itu apabila tidak mengedepankan terkait dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negerinya akan kena sanksi, begitu Bapak Ibu. Baik itu sanksi administratif, dikenakan sanksinya administratif ya kalau untuk pejabat, peringatan tertulis, denda administratif, atau penghentian dari jabatan pengadaan barang jasa pemerintah, begitu ya. Jadi terlepas dari konteks PBJ, ternyata ada juga nih aturan lain yang bisa menjerat begitu ya kepada Bapak Ibu, di mana di sini pelaku pengadaan barang jasa pemerintah. Kita lihat seberapa besar sih sanksi dendanya begitu ya Bapak Ibu. Nah ini ternyata Bapak Ibu, denda administratif yang akan dikenakan besarannya 1% dari nilai kontrak. Nah ini kan gede banget ya, berarti kalau kita bicara terkait dengan 1% dari nilai kontrak, itu gede banget. Bahkan mungkin kalau kita bilang honor atau mungkin gaji PPK sama gaji PP Pokja aja nggak sampai begitu ya kalau untuk harus dikenai denda administratif yang besarnya bayarnya 1% dari nilai kontrak. Apalagi sekarang udah Japfung gitu ya, kontrak ya paket yang dihandle itu banyak. Kalau kita ngomong 1% dari nilai total kontrak yang dihandle misalnya begitu ya, yang tidak memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, itu angkanya gede banget begitu ya Bapak Ibu. Nah ini refresh aja lagi begitu ya Bapak Ibu, supaya ke depan begitu Bapak Ibu jauh lebih concern lagi begitu ya, karena sekarang ini kan kebetulan kalau mungkin kemarin-kemarin belum masif ya Bapak Ibu, belum masif digalakkan terkait dengan P3DN. Nah saat ini kan sekarang sudah masif nih Bapak Ibu, jadi juga Bapak Ibu supaya berhati-hati begitu ya, supaya ya kalau harus bayar sudah segini gede banget nilainya gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, itu tadi terkait dengan lingkup pengawasan begitu ya Bapak Ibu. Ya mau nggak mau ketika sudah berkecimpung dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah begitu ya, yaitu lingkup yang akan selalu diawasi APIP sesuai dengan Perpres begitu. Nah, sekarang sebenarnya kita akan diskusi juga begitu terkait dengan pengaduan masyarakat, Bapak Ibu. Nah, kalau pengaduan masyarakat ini sebetulnya garisnya jelas begitu ya Bapak Ibu, bahwa di Perpres sendiri baik masyarakat yang mengadukan maupun APH begitu ya, yang menerima pengaduan dari masyarakat begitu ya, diminta untuk menyampaikan pengaduan tersebut kepada APIP gitu ya. Nah, kapan aduan tersebut itu dapat ditindaklanjuti oleh APIP ya ketika pengaduannya itu disertai dengan bukti yang faktual, kredibel dan otentik. Jadi ini tuh melekat ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau kita ngomong surat kaleng gitu ya, surat kaleng itu tidak termasuk pengaduan. Ya karena apa? Surat kaleng itu tidak disertai bukti yang faktual, kredibel dan otentik begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan pengaduan yaitu pengaduan yang disertai dengan bukti yang faktual, kredibel, dan otentik begitu ya. Nah, ini garisnya jelas masyarakat dan APH. Jadi sebetulnya APH pun ketika menerima pengaduan masyarakat gitu ya, harusnya pertama kali dia akan eskalasi ke APIP. Tapi prakteknya apa? Begitu ya. Prakteknya ya kadang APH masih aja manggil gitu ya Bapak Ibu ya. Prakteknya masih banyak gitu ya. APH ini manggil-manggil aja begitu. Nah, ketika APH ini manggil-manggil saja itu kapan sih diperkenankannya? Biasanya karena mereka itu punya undang-undang sendiri begitu ya terkait dengan proses operasionalnya mereka. Batasnya sebetulnya sebelum dilakukan pembayaran itu masih ranahnya APIP begitu ya Bapak Ibu. Tapi setelah FHO mau nggak mau yaitu emang APH bisa masuk kapanpun gitu ya konteksnya. Nah, itu yang sebetulnya menjadi titik tolak ukur kita begitu ya, atau mungkin itu yang menjadi titik pemberat dari seluruh Japfung. Seandainya APIP ini begitu ya Bapak Ibu, seandainya APIP ini itu bisa berdaya maksimal begitu ya, bisa melakukan tugasnya secara maksimal begitu ya, harusnya semua masalah ini selesai sebelum kita FHO begitu ya. Karena apa? Kalau kita lihat lagi sebetulnya apakah inspektorat ini hanya bisa terlibat di ujung gitu ya. Karena kalau dari sistem sebetulnya kapanpun dibutuhkan begitu ya, inspektorat ini bisa masuk ke sistem kok kapan saja, bahkan di saat proses. Jadi emang konsepnya sekarang sudah bukan post audit gitu ya Bapak Ibu, tapi sebetulnya sudah bisa melihat setiap tahapan proses pengadaan yang ada begitu ya. Jadi
harusnya APIP-nya sendiri itu kalau seandainya berdaya bisa mengurangi sekitar 50% dari permasalahan pengadaan barang jasa. Karena apa? Karena semuanya nanti akan diselesaikan masalahnya secara perdata, begitu ya. Kalau kurang proses atau mungkin secara administratif aja begitu ya. Kalau mungkin prosedurnya salah diperbaiki, syaratnya salah mungkin bisa tender ulang, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya APIP itu menindaklanjutinya dengan benar, itu harusnya semua masalah ke APH itu berkurang. Harapannya begitu ya Bapak Ibu. Tapi kenapa begitu ya? Nanti kita akan lihat datanya secara nasional begitu ya Bapak Ibu. Kenapa kok masih banyak ternyata APH ini tuh yang memang belum langsung mau manggil-manggil aja ya, karena ternyata setelah kita lihat datanya begitu ya, nanti kita akan lihat datanya, data tahunannya, memang jumlah APIP yang menindaklanjuti pengaduan ini sangat kecil begitu ya Bapak Ibu. Jadi pantas saja begitu ya ketika mungkin masyarakat atau siapapun itu melakukan pengaduan dan tidak ditindaklanjuti, ya dia cari kanal apapun begitu ya Bapak Ibu, kanal apapun yang bisa memfasilitasi pengaduannya dia begitu. Nah, alurnya harusnya nanti APIP akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan instansi, dan apabila diyakini adanya indikasi KKN, wajib diteruskan kepada instansi yang berwenang, yaitu APH. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, alurnya sebetulnya seperti ini. Oke, nah, seputar pengaduan, begitu ya, Bapak Ibu. Sebetulnya yang paling sering diadukan tuh apa sih? Aduan ini kan sebetulnya ya mirip-mirip kayak sanggah lah ya, mirip-mirip kayak sanggah, cuma karena jumlahnya banyak, jadi cukup mengganggu. Konteksnya kan begitu ya, Bapak Ibu. Ya walaupun mereka mengadunya itu tetap aja ke APIP, begitu ya, tapi mau nggak mau, gitu ya, mau nggak mau ketika APIP menindaklanjuti pengaduan tersebut, begitu ya, Pokja ujung-ujungnya juga dipanggil-panggil lagi, begitu ya. Karena kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari tahapan pengadaannya yang paling banyak diadukan ini di proses pemilihan, begitu ya Bapak Ibu. Kita berbicara siapa aktornya, misalnya PA ataupun PPK, angkanya cuma berapa, begitu ya. 73,6% data nasional terkait dengan pengaduan PPJP itu yang diadukan proses pemilihan. Jadi objek teradunya mau nggak mau jadinya Pokja ataupun pejabat pengadaan, begitu Bapak Ibu. Yang masih banyak diributkan tuh di sini, begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat lagi nilainya, justru yang banyak diributkan tuh nilai-nilai kecil, begitu ya Bapak Ibu. Bahkan ini kalau kita ngomong di bawah 2,5 miliar. Kalau kita ngomong usaha kecil sampai dengan 15 miliar, bahkan sebetulnya kalau kita total lagi, dia udah angka 80% sendiri. Jadi sebetulnya yang masih ribet begitu ya, itu ketika kita menghandle paket-paket kecil. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di sini Pokja ya bisa concern gitu ya. Yang masih banyak diributkan itu paket-paket kecil di proses pemilihan, pengadaannya jenisnya apa begitu ya. Sorry sebentar. Pengadaannya jenisnya yang masih banyak diributkan ini di pekerjaan konstruksi. Gitu ya. Lalu isunya masih apa sih sebetulnya? Pelanggaran administrasi aja sebenarnya. Korupsi enggak. Korupsi ada enggak? Ada data nasional begitu ya Bapak Ibu. Data korupsinya ada tapi kecil, cuma 0,2% yang bisa diteruskan ke APH gitu ya. Kecil banget begitu Bapak Ibu. Yang masih banyak diributkan ya hanya cuma administrasi aja, persyaratan. Nanti kita akan diskusi terkait dengan topik aduan apa yang masih sering begitu ya. Nah, seperti ini datanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau concern titik mana yang mau diperbaiki, titik mana yang Bapak Ibu mau concern ya titik-titik ini gitu ya. Kenapa? Ya biar semakin sedikit yang ngadu kan bukan berarti lebih aman ya. Kalau aman sepanjang kita mau melakukan sesuatunya dengan baik begitu ya, diadukan atau tidak diadukan pasti Bapak Ibu akan aman. Tapi biar nyaman aja begitu ya Bapak Ibu. Karena kalau dipanggil-panggil ke inspektorat diminta klarifikasi kan sebetulnya juga capek juga begitu ya Bapak Ibu. Sampai juga kita masih harus evaluasi paket, misalnya begitu, tapi pada waktu yang bersamaan Bapak Ibu masih tetap aja begitu ya, dipanggil-panggil APH juga, dipanggil-panggil sama inspektorat juga gitu ya. Nah, di titik-titik ini yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa concern untuk sebentar. Nah, mungkin itu.
lanjut, siapa sih sebetulnya yang paling banyak ngadu gitu ya? Masyarakat atau pelaku usaha yang sebenarnya kalah gitu ya. Kalau kita lihat datanya mirip begitu Bapak Ibu. Enggak deh, masih tetap lebih banyak pelaku usaha ya, pelaku usaha. Jadi sebetulnya pelaku usaha ini masih banyak banget yang kerjaannya ngadu gitu ya Bapak Ibu. Mau suka agak suka bisa ngomong begitu karena emang datanya prakteknya begitu. Justru masyarakat yang ngadu tuh berapa sih? Di luar dari 63%. Asumsinya kita ada LSM, perorangan, dan lainnya ini kita anggap masyarakat ya, itu tuh cuma 30 sekian persen. Jadi sebetulnya kalau memang mau kita proses pembinaan penyediaannya itu benar gitu ya, itu bisa menyelesaikan persoalan 60% ini. Mungkin kita ada program gitu ya untuk pelaku pembinaan kepada penyedia, misalnya begitu, itu bisa menekan angka 60% ini. Nah, tapi kalau kita lihat kualitas aduannya, gitu ya, kualitas aduannya itu siapa sebetulnya yang advance, gitu ya? Yang advance ya memang mau nggak mau di sini mirip begitu ya, LSM maupun pelaku usaha kita menduduki angka yang sama begitu, di mana kualitasnya dia itu baik begitu ya Bapak Ibu, di mana kalau kita terima 100% dari aduan mereka itu kita bisa eskalasi sekitar 50%. Jadi yang kita kesampahkan itu separuhnya gitu ya. Karena kalau kita lihat persentase perorangan dan lainnya jauh lebih sampah lagi isinya begitu ya Bapak Ibu, karena tidak didukung tadi, tidak didukung bukti yang faktual, kredibel dan otentik. Jadi kalau kita ngomong pinteran mana sih LSM sama pelaku usaha gitu ya, pinteran pelaku usaha dong biasanya gitu ya, karena memang mereka ngadunya udah pakai bukti-bukti yang ada dari SPSE, tapi kalau kita datanya ya enggak. Sekarang ini masyarakat sipil pemerhati PBJ juga udah jadi banyak, begitu ya Bapak Ibu. Nyatanya kualitas aduan mereka juga semakin kesini semakin lebih baik. Gitu. Bahkan sebetulnya lebih baik mereka dibandingkan pelaku usaha, karena kalau pelaku usaha ini kan sifatnya ya lebih karena mereka itu nggak jadi menang begitu ya, atau mereka ini nggak menang, jadi mereka mencari-cari celah begitu untuk membatalkan paket tersebut misalnya. Nah, kalau trennya begitu ya, trennya ini sebetulnya lebih mirip juga sih kalau kita lihat dengan tren pelaksanaan tender begitu ya Bapak Ibu, bahwa sebetulnya angka bulan-bulan krusialnya itu ya sekitar Juli sampai dengan Oktober. Ini yang pengaduannya memang benar-benar banyak begitu ya Bapak Ibu. Ini kurvanya sama, hampir mirip Bapak Ibu. Jadi sebetulnya pengaduan itu traffic tertingginya itu di semester 2. Jadi kalau semester 1 ya lebih sedikit pengaduannya. Nah, tadi gitu ya. Kenapa sih pertanyaannya begitu ya, sebetulnya harus kita clearkan bareng-bareng begitu ya. Kenapa sih sebetulnya APH sampai dengan hari ini begitu ya masih suka manggil-manggil pelaku pengadaan langsung, kok nggak lewat APIP, atau bahkan kok nggak diklarifikasi sama APIP, nggak dieskalasi sama APIP, ya karena trennya seperti ini, begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat, begitu ya Bapak Ibu, APIP yang tidak menindaklanjuti itu masih banyak, begitu dibandingkan dengan APIP yang menindaklanjuti, begitu ya Pak Ibu. Jadi kalau kita lihat bahkan untuk paketnya, kalau kita lihat ini per organisasinya ya, tapi kalau lihat per paketnya, paket yang ditindaklanjuti jauh lebih kecil daripada paket yang ditindaklanjuti. Kalau kurvanya masih seperti ini, begitu ya Bapak Ibu, selagi APIP ini belum mau menindaklanjuti pengaduan, ya apapun konteksnya begitu ya, entah kompetensi, entah mungkin ada intervensi pimpinan, faktor-faktor yang lain begitu ya, kondisi tersebut ya akan masih terus terjadi. Konteksnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi itu masih korelasi begitu ya, Bapak Ibu. Ketika di sini ada satu alur yang misalnya mungkin tidak berjalan begitu ya, ya pasti nanti kanal-kanal lain akan semakin banyak yang mengintervensi proses pengadaan barang jasa pemerintah. Gitu. Nah, kalau kita lihat berapa lama sih sebenarnya APIP itu bisa menyelesaikan begitu ya Bapak Ibu, menyelesaikan paket audit terkait dengan proses pengadaan barang jasa pemerintah begitu Bapak Ibu. Di sini ada tercepatnya sebenarnya ada 7 hari begitu ya, terlamanya 324 hari dan rata-ratanya itu sekitar 55 hari. Jadi
ini hari kalender ya Bapak Ibu. Jadi asumsinya kalau kita tender tuh berapa lama sih Bapak Ibu? Kalau kita tender pasca asumsinya 3 minggu lah ya. Nah, tapi APIP itu kalau menindaklanjuti pengaduannya butuhnya waktu 2 bulan gitu Bapak Ibu. Ya jadi gimana mau mengadvokasi proses yang 3 minggu tersebut kalau mereka sendiri mau menyelesaikannya butuh waktu selama 2 bulan gitu ya. Jadi mungkin ini ya ini data begitu ya, datanya seperti ini. Bukan untuk menyalahkan siapapun, ya ini supaya kita sadar begitu ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya mana yang harus kita perbaiki begitu ya. Kenapa kok kita perbaikin? Ya supaya pengadaan kita jauh lebih baik, supaya pelaku pengadaannya itu nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya begitu ya Bapak Ibu. Dan supaya apalagi misalnya fasilitasnya nantinya kalau jadi dipakai bareng-bareng begitu ya Bapak Ibu, kenapa yang bertanggung jawab hanya segelintir pihak misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Isunya apa? Isunya apa sih yang masih sering ini saya coba ambil 5, walaupun nanti saya akan sebutkan beberapa lagi yang masih sering begitu ya Bapak Ibu dilakukan topik aduan begitu ya. Suka nggak suka, tapi nyatanya buktinya juga menyatakan itu begitu ya Bapak Ibu. Ini kita ambil dari pengaduan yang bisa ditindaklanjuti begitu ya. Bahwa memang prakteknya masih banyak begitu Bapak Ibu, Pokja yang melakukan penambahan syarat kualifikasi. Apa aja sih syarat kualifikasi, terutama terkait dengan keuangan begitu ya Bapak Ibu. Keuangan sebetulnya kemarin itu diatur begitu ya Bapak Ibu di Perpres 16 yang 2018, tapi setelah ada Perpres 12 kan sebetulnya syarat keuangan itu dihapuskan begitu. Tapi prakteknya masih banyak aja begitu ya. Walaupun sebetulnya keuangan kemarin kan yang diatur nggak sampai dengan rekening koran begitu ya. Dan itu masih aja diminta begitu ya Bapak Ibu, saldo rekening koran atau saldo mengendap gitu ya Bapak Ibu sebesar berapa persen dari pagu atau berapa persen dari HPS untuk 3 bulan terakhir. Paketnya sebetulnya untuk pencadangan usaha kecil masih tetap minta SKN gitu ya. Atau SBU tidak sesuai dengan lingkupnya masih ada. Walaupun saat ini sudah nanti Bapak Ibu udah pernah menerima semua, mungkin ya sudah pernah membaca SE Kepala LKPP yang terbaru begitu Bapak Ibu, di mana sebetulnya sekarang itu dilarang ya, sebetulnya dari kemarin juga dilarang ya, cuma itu ada SE penegasan kembali terkait dengan larangan penambahan syarat kualifikasi. Jadi sebetulnya syarat kualifikasi saat ini itu berfokus begitu ya, diperbolehkan itu untuk fokus terhadap teknis. Jadi kalau memang dia menunjang teknis gitu ya, itu diperbolehkan begitu Bapak Ibu, tapi kalau yang untuk menunjangnya tidak teknis begitu ya, syarat kualifikasi tersebut tidak diperbolehkan. Lalu jadwal pemilihannya yang tidak reliable, misalnya ya masih terjadi ya beberapa kali pengaduan terjadi kendala teknis gitu ya, tapi tidak diberikan perpanjangan waktu. Itu masih jadi topik aduan begitu Bapak Ibu. Lalu melakukan perubahan jadwal secara aneh begitu ya Bapak Ibu, dimundurkan, dimajukan, dimundurkan lagi, dimajukan lagi. Nah, ini apakah perubahan jadwal itu haram? Enggak, perubahan jadwal itu boleh begitu Bapak Ibu. Cuma ya didukung dengan alasan yang dipertanggungjawabkan. Kenapa? Ya supaya peserta pemilihan ini nggak bingung begitu ya Bapak Ibu. Karena kalau dia bingung, dia curiga dan dia kalah, begitu dia akan menggunakan segala macam instrumen tersebut untuk pengaduan. Yang walaupun terbukti atau enggak, misalnya belum tentu terbukti juga begitu ya. Cuma ya jadi membuka celah orang-orang begitu saja sih, konteksnya seperti itu. Lalu evaluasi tidak sesuai ketentuan ini masih banyak banget ya, yang dia 40% atau dia 25% tidak diberikan preferensi, tidak dipilih gitu ya, menggugurkan penawaran dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Jadi pokjanya masih ada gitu ya, yang saklek bahwa spesifikasi itu harus sama persis begitu Bapak Ibu, yang lebih tinggi tidak mau diterima. Tidak mengajukan uji forensik terhadap penawaran yang tidak dapat dibuka. Evaluasinya post bidding, ada kriteria tidak diatur di dokumen pemilihan tapi dipersyaratkan begitu ya saat proses evaluasi. Kurang detailnya, bahkan ini juga banyak ya Bapak Ibu yang masih diadukan ya, karena kenapa sih kok saya tuh nggak lulus begitu ya, tertulisnya di SPSE hanya tertulis bahwa tidak memenuhi persyaratan administrasi yang seperti apa yang tidak terpenuhi. Nah, itu bahkan masih banyak menjadi
pertanyaan oleh para pelaku usaha begitu ya, karena ya memang masih ada beberapa Pokja yang menuliskan informasi kenapa penyedia tersebut gugur itu minimalis begitu ya Bapak Ibu. Lalu ada persaingan usaha tidak sehat, dukungan hanya bisa diperoleh dari satu produsen, misalnya produsen hanya akan memberikan dukungan kepada penyedia tertentu saja, tenaga ahli mengerjakan tender bersamaan gitu ya. Spesifikasi mengarah ke merek, sanggah ini juga masih sering Bapak Ibu, sanggah ini dijawab karena sistem ini kan menjawab, meresponnya hanya melihat apakah sanggahan tersebut itu dijawab atau tidak begitu ya. Nah, sanggahannya mostly dijawab begitu ya Bapak Ibu, tapi jawabnya ini yang sebenarnya patut dipertanyakan begitu ya Bapak Ibu, bahwa ada yang tidak menyentuh substansi sanggahan atau ya dijawab, tapi misalnya substansi sanggahannya 3 yang dijawab cuma 1, misalnya begitu. Dan sebetulnya nanti setelah ini ada juga terkait dengan pembuktian kualifikasi begitu ya. Itu sering banget diadukan juga gitu ya. Tanggalnya diterima undangannya sudah lewat begitu ya, atau diberikan tapi dengan jangka waktu undangan dan pelaksanaan pembuktian kualifikasinya itu nggak masuk akal misalnya begitu ya. Jadi di sini masih banyak juga isu terkait dengan proses pembuktian kualifikasi yang harusnya sebetulnya juga udah bisa daring ya sekarang ini, tapi masih juga banyak yang belum melakukan pembuktian kualifikasi secara daring. Nah, saat ini sebenarnya LKPP itu sudah membentuk begitu ya, mungkin kalau Bapak Ibu APIP begitu ya, saya ingatkan kembali begitu ya, bahwa saat ini sebetulnya LKPP itu sudah membentuk aplikasi yang namanya pengaduan dan whistleblowing system gitu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai ASN yang ingin mengadukan begitu ya, Bapak Ibu bisa mengadukan lewat aplikasinya WBS. Tapi kalau nanti pelaku usaha maupun masyarakat sipil akan melakukan pengaduan menggunakan kanal pengaduan. Yang di WBS ini nanti sifatnya encrypt dokumen data pribadi ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu informasi pribadinya akan aman begitu Bapak Ibu, dijamin oleh sistem, tidak akan terbuka di sisi inspektorat. Siapa sih yang akan menindaklanjuti aplikasi ini begitu ya? Kita serahkan ke inspektorat gitu ya. Jadi LKPP hanya sebagai penyedia platform. Oh, tentu tidak begitu ya Bapak Ibu. Karena saat ini di aplikasinya ini kita menyediakan fitur konsultasi. Jadi jangan lagi ada APIP yang tidak menindaklanjuti pengaduan. Asumsinya kami seperti itu, begitu ya Bapak Ibu. Karena di situ kita standby di setiap harinya, begitu ya Bapak Ibu, kita standby untuk menjawab apapun persoalan APIP terkait dengan menindaklanjuti pengaduan, diperbolehkan menggunakan fitur konsultasi yang ada di aplikasi ini, begitu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya terbuka, jadi sebetulnya supaya apa tadi ya, supaya responnya APIP itu lebih cepat, supaya APIP ini menindaklanjuti pengaduan, mengurangi permasalahan, begitu ya, kita juga support kepada seluruh APIP untuk kapanpun, begitu ya, kapanpun mau diskusi terkait dengan tindak lanjut pengaduan melalui portal webnya kita fasilitasi, gitu Bapak Ibu. Seperti apa sih before dan after-nya menggunakan aplikasi, begitu ya Bapak Ibu. Ini sedikit refresh aja. Yang kiri ini sebelum dan yang kanan ini sesudah, begitu ya Bapak Ibu. Karena kemudahan, jadi lebih banyak begitu pengaduan yang bisa masuk, pengadunya juga semakin terbuka luas, begitu ya Bapak Ibu. Tapi jangan dianggap ini menjadi ancaman ya bagi pelaku pengelola, karena nanti kita akan lihat lagi datanya, begitu ya, bahwa ini tuh bukan ancaman kok Bapak Ibu, gitu ya. Bahwa ini perbandingan efektivitas pengaduannya, begitu ya. Kalau zaman dulu sebetulnya pengaduannya itu relatif banyak sampah ya, karena tadi ya aplikasi semuanya manual, siapapun bisa ngadu, jadi lebih banyak tidak bisa ditindaklanjuti, begitu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah menggunakan sistem ini, jauh lebih banyak pengaduan yang lebih berkualitas, begitu ya Bapak Ibu. Jadi seandainya Bapak Ibu diklarifikasi, setidaknya untuk hal-hal yang lebih substansi, gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena di dalam aplikasinya kami, di situ sudah terintegrasi dengan portal pengadaan nasional. Jadi data-data sudah bisa langsung diagregat dari
data portal pengadaan nasional, begitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah memanfaatkan data yang ada di SPSK-nya masing-masing, nggak mungkin salah kamar, nggak mungkin salah informasi pun. Kalau salah informasi berarti sudah tertolak lewat sistem, begitu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada bukti dukungnya tidak dilanjutkan, misalnya seperti itu. Jadi secara umum begitu ya, paket yang ditindaklanjuti oleh APIP harusnya semakin berkualitas. Jadi APIP bisa concern terhadap paket-paket yang memang memenuhi kriteria untuk dilanjutkan proses pengaduannya dibanding yang tidak. Gitu, Ibu. Tapi kalau kita lihat secara diagram pie-nya, concern-nya masih mirip begitu ya Bapak Ibu, 2 tahun terakhir yang diributkan masih paket kecil, masih konstruksi, isunya masih proses pemilihan, topik objek pengaduannya ini masih pengaduan ini, sorry typo, pengaduannya ini masih administrasi juga, begitu Bapak Ibu. Trennya ini mirip, kita lebih sama. Nah ini. Jadi secara performa jauh lebih baik, gitu ya Bapak Ibu, untuk yang APIP sudah bergabung dalam sistem pengaduan barang jasa secara nasional. Nah mungkin pengantar dari saya demikian dulu, Bu Elis, gitu ya. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Ya Ibu, terima kasih atas paparannya. Tadi saya memberikan kesempatan 45 menit, tapi alhamdulillah sebelum waktunya habis sudah selesai ya Bu ya. Luar biasa Bu materi yang disampaikan dengan sangat bersemangat gitu. Jadi menular ke kami peserta kelas online hari ini. Nah ini sudah ada, langsung aja ke penanya pertama ya Bu ya. Dari Pak Teten BPBJ Kota Samarinda. Mangga Pak, dipersilakan. Di-unmute dulu. Suaranya belum terdengar, Pak. Pak Teten. Oh iya. Ke penanya selanjutnya dulu mungkin Pak. Pak Fardon dari UKPBJ Kota Batu. Dipersilakan Pak. Ini Pak Teten. Oh iya. Ya. Pak Teten dulu. Ya, mangga Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Elis atas kesempatannya. Mohon izin Mbak Ibu Mira Erviana, yang ingin kami tanyakan adalah terkait TKDN. TKDN ini yang kami tanyakan adalah bagaimana peran apakah itu PPK, UKPBJ atau Pokja untuk memenuhi harapan pemerintah dalam proyek-proyek yang dilaksanakan dalam pengadaan barang jasa ini, yang menekankan lebih banyak penggunaan bahan atau barang jasa dari dalam negeri dalam mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Mungkin yang lebih fokusnya dalam hal ini misalnya di Pokja, kebetulan kami sebagai Pokja, mohon pencerahannya, mengingat bahwa persyaratan TKDN itu masih merupakan opsional atau belum adanya kewajiban untuk mempersyaratkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN tersebut. Sebagai contoh, di dalam dokumen itu berbunyi, apabila peserta tidak menyampaikan formulir TKDN, maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.
Mungkin itu satu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teten. Bu Elis boleh langsung atau dikumpulkan dulu Ya, saja? langsung saja Bu, langsung saja. Oke, baik. Ya, terkait dengan TKDN ini ya Pak ya. Konsepnya kan sebetulnya mengedepankan produksi dalam negeri, begitu ya, di mana saat ini sebetulnya kita ditarget begitu ya Bapak Ibu oleh Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan oleh Presiden, yaitu terhadap pemenuhannya itu angkanya 40% gitu ya. Jadi kalau kita ngomong 40% itu kan angkanya besar banget gitu ya Bapak Ibu. Ya sebetulnya bisa jadi tidak wajib misalnya Bapak Ibu terkait dengan pemenuhan terkait dengan persyaratan TKDN dalam proses tender misalnya begitu ya Bapak Ibu. Ya kalau memang sudah memenuhi gitu ya. Tapi kalau belum memenuhi, berarti konteks pemenuhannya itu kan masih melekat menjadi tanggung jawab bagi KL maupun Pemda, gitu ya Bapak Ibu. Nah, upaya seperti apa ya tadi? Mengedepankan preferensi, menginformasikan preferensi, atau mungkin diinformasikan kembali ketika mungkin sebagai syarat, begitu ya Bapak Ibu, ya di-highlight kembali terkait dengan produk-produk yang sudah ber-TKDN atau produk dalam negerinya, begitu ya Bapak Ibu, di mana kalau untuk lebih detailnya nanti mungkin saya akan share materi P3DN-nya, begitu ya Bapak Ibu, apa saja sih di sisi, nanti mungkin topik pembahasan sendiri, di sisi PPK itu harus ngapain, di sisi Pokja itu harus ngapain, begitu ya Bapak Ibu. Kan kalau tadi yang saya ambil hanya di sisi APIP-nya harus ngapain, begitu ya Bapak Ibu, karena rumpunnya ada banyak, begitu Bapak Ibu, di mana ya memang harus disorotin satu-satu, mau nggak mau, begitu ya, karena setiap pihak melekat tadi ya, karena bahkan melekat dan ada sanksinya itu tadi yang mengganggu, begitu ya. Sanksinya itu bukan sanksi di Perpres loh, sanksi di PP, dan memang PP itu kan ada bisa mengenakan sanksi. Kalau angkanya 1% dari nilai kontrak itu gede banget sebenarnya, itu Pak. Mulai didorong mulai per hari ini, tapi ya balik lagi ya, kadang Pokja ini kan mau nggak mau, emang sebetulnya paling kuatnya di sisi perencanaan, begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau dari sisi perencanaan kan sebetulnya konsep pemenuhan P3DN kan gini aja ya, kita punya kebutuhan apa gitu ya, kita declare spesifikasinya itu seperti apa, kita cari dulu spesifikasinya itu tuh ada yang sudah ber-3DN atau belum di portalnya Kemenperin, begitu ya. Kalau sudah ada yang ber-TKDN berarti bisa pakai barang itu saja, karena sekarang barang yang ada di Kemenperin sedang dalam proses di kami untuk dimasukkan ke katalog, begitu ya. Jadi nanti bisa langsung dibeli saja, begitu ya, kalau sudah sesuai. Tapi kalau ternyata barang tersebut tidak ada, berarti tidak ada yang 40% misalnya gitu ya. Kalau 40% kan tinggal dibeli saja. Tapi kalau tidak ada yang 40% bisa menggunakan metode pemilihan yang lainnya, begitu ya Bapak Ibu, bisa e-purchasing nanti atau bisa tender untuk dikompetisikan harganya. Misalnya ada kebutuhan untuk dikompetisikan harganya, ditenderkan dengan preferensi harga, misalnya begitu. Kalau ternyata satu produk dengan range misalnya 25% sampai 40%-nya banyak nih ternyata produknya ya, untuk kita memilih misalnya mau beli langsung boleh kalau sesuai kebutuhan, begitu ya. Kalau ada di e-purchasing bisa beli, dia ada di katalog bisa langsung e-purchasing, tapi kalau tidak ada di katalog berarti tender, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan terkait dengan P3DN gitu. Iya, gimana Pak Teten? Sudah Baik, cukup? Bu Mira, terima kasih atas pencerahannya, terima kasih atas pengetahuannya. Iya, jadi kuncinya sebetulnya di PPK kalau P3DN. Iya. Sebelum lanjut Bu, ini mungkin kode keras buat Pak Muji. Nanti untuk materi selanjutnya mungkin Ibu bisa menyampaikan materi P3DN ya Pak ya. Ini Bu, izin sebentar. Kemarin itu ada pengadaan vaksin rabies Bu, kebetulan pas dilihat semuanya hampir impor, semuanya impor gitu, kecuali ada satu produk yang bukan impor, tapi PPK inginnya yang impor gitu Bu. Itu gimana kalau kita selaku pejabat pengadaannya gitu Bu? Yang nggak impornya sudah ber-TKDN belum? Belum ya kalau vaksin? Belum Pak, belum Bu, belum ber-TKDN juga, nggak apa-apa itu. Ini terlepas dari konteks vaksin ya, maksudnya kalau misalnya yang diinginkan, yang kebutuhan PPK, bukan diinginkan lah, saya ngomong yang dibutuhkan gitu ya. Kalau ingin tuh nggak masuk dalam konteks gitu ya. Kalau yang dibutuhkan PPK itu sudah ada yang produk ber-TKDN 40%, mau nggak mau pakai itu. Oh, harus itu. Tapi kalau produk dalam negeri mau pakai aser.
Apalagi kalau yang di atas 40% cuma satu ya, Bapak Ibu. Jadi kayak opsi untuk mengkompetisikannya susah begitu ya, Bapak Ibu. Nah, apalagi sekarang juga produk-produk yang ada di Kemenperin itu paralel sedang kita masukkan semuanya ke katalog. Jadi semua produk ber-TKDN nantinya ada di katalog gitu ya. Jadi ya tinggal di purchase saja begitu ya, melalui aplikasi gitu. Nah, tapi kalau nggak ada ya mau nggak mau, kalau belum ada yang ber-TKDN ya Bapak Ibu, ya mau nggak mau ya kita menggunakan metode pemilihan yang lainnya begitu ya. Tender terbuka jadinya kan begitu ya. Tapi balik lagi, apakah impor itu tuh apakah kita itu jadi haram impor? Enggak, kan kalau kita lihat di pasal Perpresnya enggak, boleh juga impor tuh boleh begitu ya. Bahwa impor itu masih boleh ketika memang spesifikasinya tidak ada yang PDN begitu ya. Tidak ada produsen di Indonesia yang memproduksi produk kebutuhan oleh PPK begitu ya. Atau ada tapi secara volume tidak mencukupi begitu ya. Oh iya, ya, Kalau itu boleh kan kalau dibuka. Nah, jadi haram nggak yang enggak gitu ya, tapi kewajiban pemenuhan 40%-nya melekat nih, sudah tercapai belum nih targetnya? Isunya kan cuma itu aja, Pak. Ibu. Ya takut didenda soalnya, Bu. Oh iya. Ya mungkin lanjut ke penanya berikutnya, Pak Pardon dari UKPBJ Kota Batu. Mangga Pak, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Mira. Ini yang mau saya tanyakan terkait di Perpres 16 di pasal 84. Itu yang kalau nggak salah kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu wajib memberikan pelayanan hukum pada pelaku pengadaan mulai dari penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan. Putusan, betul. Iya, putusan pengadilan itu. Dan ternyata di prakteknya itu, Bu, ya memang ada pelayanan hukumnya, cuman sebatas di bagian hukum itu cuman kayak psikolog aja gitulah. Menggugur kewajiban, Pak. Ya, tapi untuk penganggaran, untuk misalkan menghadirkan penasihat hukum ataupun menghadirkan saksi ahli, itu di bagian hukum tidak bisa menganggarkan karena ada Permendagrinya gitu kalau nggak salah yang hanya boleh untuk perkara perdata gitu, Bu. Sedangkan kita kan kecuali kalau karena OTT atau apa suap itu kan ya mungkin sudah ketangkep tangan ya. Tapi kalau ada yang kita lakukan tapi kita nggak ada mens rea, tapi ternyata sampai ke pengadilan itu kan bagaimana negara gitu untuk membantu kita itu kok sepertinya lepas gitu, Bu. Karena nggak bisa menganggarkan, nah infonya kan gitu, Bu. Mungkin bisa ditanggapi Bu Mira. Iya, bisa Pak. Nanti kalau ada kondisi seperti itu ya Pak, ya nanti koordinasi Pak sama kami Pak untuk kita lihat lagi kasusnya begitu ya Pak, apakah ada PKA atau tidak begitu ya. Kalau memang dibutuhkan PKA nanti kita akan bantu fasilitasi PKA-nya gratis gitu ya Pak. Lalu terkait dengan Biro Hukum seandainya tidak mau mendampingi, nanti kadang kita juga advokasi Pak ke beberapa Biro Hukum begitu ya Pak. Tapi ya memang sampai sebatas itu yang bisa kita lakukan, advokasi mengingatkan kembali kepada para biro hukumnya, begitu ya Pak. Masalah dilakukan atau tidak dilakukannya ini balik lagi ke masing-masing instansi nih Pak kondisinya Pak. Mohon maaf ya kondisinya begitu sih, tapi beberapa ada yang kita advokasi begitu ya. Akhirnya mereka mau mendampingi, tapi ya ada juga sudah kita advokasi ya nggak mau juga mendampingi, begitu Pak. Mungkin karena keterbatasan SDM di biro hukumnya atau pengadaan. Ada juga gitu. Tapi sebetulnya ya kalau perdata bisa JPN juga sih ya sebetulnya, tapi juga belum ada juga ya per hari ini yang kasus korupsi didampingi di bantuan hukumnya dari kejaksaan gitu kan, kayaknya juga belum ada ya. Kalau yang perdata sih banyak ya yang didampingi gitu ya.
Iya, bagaimana Pak? Sudah cukup, Pak Pardon? Mungkin semua ini kejadiannya hampir di semua kabupaten. Iya, enggak bisa. Iya Bu, kalau perdata memang bisa dilakukan. Di kita juga ada teman-teman yang ada ajuan permasalahan perdata, itu juga bagian hukum sampai bisa memfasilitasi sampai bisa menghadirkan pengacara. Tapi yang untuk pidana memang mereka enggak bisa gitu. Nah, tadi makanya kan di Perpres 84 itu di Perpres 16 di pasal 84 itu apakah memang pelayanan hukum itu hanya sebatas advokasi dari biro hukumnya saja atau dari LKPP, ataukah juga bisa ruang lingkupnya sampai menganggarkan saksi ahli ataupun penasihat hukum, pengacara gitu Bu, maksud saya tadi pertanyaannya. Ya tergantung sih Pak, ada juga kok Pak yang didampingi pengacara prakteknya ya, bahkan sampai disewakan pengacara itu kami juga pernah melihat gitu ya. Tapi ada juga yang bahkan boro-boro pengacara ya Pak, biro hukumnya datang aja enggak gitu ya Pak. Iya. Nah, ini memang belum di-clear-kan begitu ya Pak ya, sesuai dengan Perpres, tapi nggak apa-apa nanti sebagai masukan kami juga Pak, ketika nanti ada perumusan lagi gitu ya Pak. Ya, makasih Bu Mira. Iya. Ya mungkin PR semua Bu kalau masalah pendampingan itu hampir di semua daerah mungkin kejadiannya seperti itu. Lanjut ke penanya berikutnya Pak Kusriyadi. Mangga Pak, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu. Izin Ibu moderator, apa suara saya terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Tadi sempat gangguan, sekarang udah bagus lagi. Di unmute Pak. Ini suaranya tidak terdengar lagi. Oh iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ada dua pertanyaan Bu, Ibu narasumber. Yang pertama, tadi di paparan Ibu sempat menyinggung APIP itu bisa masuk ke sistem, termasuk barangkali di sistem LPSE Pokmil Bu. Apabila misalnya ada sesuatu yang mau diinvestigasi Bu ya, kalau tidak salah. Memang di fitur LPSE sebagaimana dari di panduan penggunaan LPSE, di situ saya lihat juga ada tutorial untuk APIP Bu, inspektorat. Tapi untuk penggunanya Bu, barangkali memang kami sebagai Pokmil Bu yang punya akun juga di LPSE ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengawasan dari APIP di LPSE itu. Mengingat misalnya Bu, dari tugas-tugas Pokmil itu kadang-kadang juga belum sesuai dengan kaidah dan seterusnya. Misalnya pada saat pembuatan jadwal, di situ kan ada rambu-rambunya Bu. Misalnya pengumuman itu minimal 5 hari atau 7 hari kalender, tapi kadang-kadang luput Bu, ada yang tidak sesuai standar. Lalu ada beberapa Bu yang barangkali butuh teguran Bu. Artinya fungsi pengawasan dari APIP itu pada saat sistem berjalan itu diperlukan. Artinya tidak membiarkan itu kesalahan terlalu parah baru diambil tindakan Bu. Dalam hal ini bagaimana Bu untuk misalnya ada paket yang sementara berjalan terus artinya ada dugaan terjadi di situ ada ketidaksesuaian atau ada indikasi pelanggaran. Apakah APIP dalam misalnya pada saat bisa memantau sistem LPSE itu bisa melakukan tindakan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan yang kedua masih tentang TKDN juga Bu, yang sebagaimana didiskusikan oleh penanya-penanya sebelumnya.
memang di sini agak ironi Bu bagi kami di posisi pejabat pengadaan atau Pokmil, ketika memang TKDN menjadi salah satu persyaratan Bu dalam misalnya pengadaan barang. Karena begini Bu, kadang sebenarnya kan kita kembali ke prinsip pengadaan Bu dan definisi pengertian barang dan jasa, bahwa barang dan jasa itu adalah proses untuk menghadirkan barang dan jasa yang dimulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Pada saat identifikasi kebutuhan, si pembuat, artinya yang punya otoritas di situ memang kadang tidak mengabaikan TKDN, artinya memang kebutuhan. Saya ambil contoh misalnya mau beli PC atau laptop, itu memang kebutuhannya memang dengan merek-merek yang sudah ada, yang sudah mapan, yang sudah familiar di masyarakat. Sementara di kondisinya di e-katalog atau di purchasing kan memang ada beberapa merek atau apa yang kadang-kadang itu jauh dari kebutuhan dari pengguna barang. Nah, artinya kalau dalam hal prinsip pengadaan, pada dasarnya ketika misalnya tidak menerapkan TKDN, itu tidak melanggar Bu, tapi kan terbentur di. Jadi ini ironi bagi kami di pelaku pengadaan. Jadi karena saya punya pengalaman Bu, pernah saya ada paket proses e-purchasing, tapi tidak lanjut karena begitu saya melaporkan bahwa tersedia processing sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, pada saat saya kasih lihat mereknya atau daftar yang tayang di katalog, itu tiba-tiba user itu membatalkan Bu. Jadi saya bilang, waduh, jangan sampai nanti barang-barang yang diadakan itu justru tidak dipakai oleh pengguna barang atau misalnya tidak dioptimalkan. Jadi otomatis ya kembali lagi ke kebutuhan. Dalam hal ini mungkin minta penjelasan kembali buat pencerahan dari Ibu sebagai APIP. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusriyadi, begitu ya. Bu Elis, saya boleh langsung ya Bu Elis? Ya, langsung saja Bu. Ya. Oke. Nah, Pak Kusriyadi, jadi sebetulnya terkait dengan aktivitas atau mungkin akses gitu ya, kalau kita akses APIP dalam sistem gitu ya, atau sebetulnya bukan APIP lah kalau kita ngomong akses auditor, jadi ya mau itu auditor internal maupun auditor eksternal dalam sistem SPSE sebetulnya memang sudah terbuka ya Pak ya, jadi memang dimungkinkan begitu kok Pak untuk bisa melihat step by step alur yang sedang berjalan, tentunya di dalam proses pemilihan begitu ya. Tapi ya balik lagi karena sebenarnya APIP ini konteksnya itu bukan sebagai pelaku pengadaan ya. Jadi aksesnya ya hanya bisa melihat sebetulnya begitu Pak Kusriyadi. Jadi dia tidak bisa, jadi dia emang di akunnya hanya bisa melihat, hanya ya melihat saja lah ya. Melihat saja tapi tidak bisa itu melakukan tombol evaluasi atau mungkin melakukan tapi kalau download dokumen penawaran penyedianya dia bisa begitu ya. Tapi kalau seandainya dia itu mau ngelihat apa ya, dia lihat ada pelanggaran nih, dia mau klik button batal tender gitu ya, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi dia hanya melihat saja begitu ya aktivitasnya. Jadi tidak bisa untuk masuk mengintervensi ke dalam sistem karena di dalam sistem di tahap proses pemilihan di situ kewenangannya ada di Pokja begitu ya. Nah, jadi mirip kayak fiturnya PPK tapi juga kayaknya bisa lihat aja. Sama kan ya kalau sudah tahapnya proses pemilihan PPK ini bisa lihat ya, tapi lihat saja begitu ya. Nah, bedanya kalau di sisi APIP dia bisa lihat dari awal sampai akhir gitu ya. Karena jadi di sisi halaman PPK-nya bahkan nanti kalau ketika input kontraknya dia bisa lihat gitu ya. Jadi bukan cuma di tahap proses pemilihannya saja dia lihat, dia lihatnya dari ujung ke ujung gitu. Tapi ya tadi fiturnya hanya apa? Ya hanya lihat aja, nggak ada button apapun di tombolnya APIP gitu ya, selain mungkin download gitu ya, dia bisa lihat dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh para pihak gitu. Terus tadi yang pertanyaan kedua apa ya? Oh ya tadi ya ya betul. Nah ini sebetulnya memang titik tumpunya ada di PPK sih ya, karena yang menyusun spek begitu ya. Karena balik lagi kalau di Pokja ini kan ya speknya bunyinya kebutuhannya seperti itu begitu ya. Bisanya juga mereview saja begitu ya. Tapi balik lagi kewenangannya ada di PPK begitu ya.
Nah, memang isu terbesarnya di PPK titik tumpunya sebetulnya, karena yang menyusun spesifikasi sesuai dengan kebutuhan itu kan di PPK, begitu ya Bapak Ibu. Titik tumpunya ada di situ. Karena kalau di Pokja udah agak susah, begitu ya. Karena mau nggak mau kita harus menghadirkan produk sesuai dengan spesifikasi yang sudah dibikin. Nah, kemarin itu sudah memperhatikan atau belum terkait dengan produk dalam negerinya sudah ada yang memenuhi kebutuhan atau belum, begitu ya. Karena kalau spesifikasi dalam produk elektronik ini kan beragam, begitu ya. Balik lagi, jadi kalau misalnya butuh komputer, sebut saja, butuhnya komputer ini mau diapain, gitu ya. Nah, komputernya ini mau dibuat apa? Nah, ini dicek dulu. Kalau kebutuhannya sudah declare, spesifikasinya jadi kurang lebih seperti ini. Ada atau enggak nih produknya di portal P3DN, gitu ya. Ya kalau ada berarti langsung merujuk ke produk tersebut itu bisa, begitu ya. Kalau tidak ya tidak bisa. Berarti menggunakan ya di tender dengan spesifikasi umum seperti biasa, begitu. Atau mungkin e-purchasing bisa langsung dibeli, gitu ya, terhadap produk yang lain. Lanjut, Bu. Iya. Bagaimana Pak Kusriyadi? Pak Muji gimana ini waktunya? Masih ada 3 orang yang raise hand, ada juga yang di chat, ada yang bertanya juga. Jelas jawabannya. Terima kasih. Satu lagi Pak. Masih 25 menit. Masih banyak waktunya. Oh, masih setengah jam. Kirain cuma sampai jam 3, Pak. Ya, lanjut penanya berikutnya. Bu Elis. Ya. Tapi berhubung peserta di sini itu sebetulnya juga para pakar dan ahli PBJ ya. Kalau ada yang mau menambahkan juga boleh, begitu di luar saya, begitu terkait topiknya mungkin ada yang ahli begitu ya di sini. Boleh aja Bu Elis dibuka aja kesempatannya. Siap. Karena selanjutnya Ibu Rustiati dari Biro PBJ Jabar. Salam kenal Bu, saya dengan Elis dari Kabupaten Sumedang Bu. Mangga Ibu. Suaranya Bu belum terdengar. Masih belum Bu? Masih belum. Sekarang gimana? Halo? Sudah Bu sekarang Bu. Saya nggak pakai headset nih. Baik, terima kasih Ibu Elis, Ibu Mira dari EKPP, Ibu Elis dari Sumedang, Bapak Ibu, Pak Muji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan saja buat Bu Mira. Ini sebenarnya pertanyaan saya ini dari dulu, tapi belum pernah ada jawabannya nih Bu Mira. Terkait dengan pemanggilan Pokja oleh APH nih Bu Mira. Jadi berapa tahun kemarin kita udah juga mengusulkan ada mekanisme deh gitu ya, karena memang berharap tadinya LKPP mengeluarkan aturan tidak cukup dengan Perpres 16 2018 pasal 77, tetapi juga kita mendorong kalau boleh ada undang-undang gitu ya, karena memang APH ini selalu beralasan ya, bukan beralasan, maksudnya berargumen, dan memang itu ada aspek legalnya, ada undang-undang tipikor ya, yang lebih tinggi bukannya dengan Perpres gitu. Jadi kita kalah deh gitu ya. Dan saya mengaku itu kita kalah ya. Oke, jadi kita masih terus dipanggil. Nah, maksud saya ini ada 2 usulan sebenarnya Bu Mira. Mekanisme pemanggilan Pokja, mungkin tidak hanya Pokja ya, tapi pelaku pengadaan mungkinnya secara umum ya. Mendorong pertama LKPP dapat membuat undang-undang yang setingkat atau setara gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun undang-undang belum ada, mungkin ada juklak-juknis turunan dari pasal 77 ini, Bu Mira. Jadi yang mengatur mekanismenya seperti apa sih? Kalau ada pengaduan ke APH itu, ke APIP itu seperti apa gitu ya. Kalau boleh ada Perlem atau SE turunan dari pasal 77 ini. Dan yang ketiga, sebenarnya saya ini pertanyaan ya, bukan usulan. Bisa enggak kalau Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota, menyusun perda mungkin ya tingkatannya atau pergub ya, yang mengatur mekanisme pemanggilan APH, pemanggilan Pokja oleh APH ini gitu Bu Mira. Jadi kalaupun nanti, tapi rujukannya memang tetap Perpres ya, bisa enggak gitu.
Karena waktu itu memang pernah Pak Sekda kami juga menjanjikan, kita pernah waktu itu minta kumpul dan Pak Sekda kami itu menjanjikan, iya nanti kita dorong untuk ada Pergub atau Perda yang mengatur mekanisme itu. Nah, secara peraturan perundang-undangan ini dimungkinkan nggak? Atau LKPP punya nasihat atau saran buat kami? Gitu Bu Mira, Bu Elis, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Mangga langsung dijawab, Bu. Iya. Ya, baik Bu Rustiati begitu ya. Emang belum bisa menjawab sepenuhnya begitu ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin nanti kita akan upayakan hal tersebut begitu Bapak Ibu. Memang udah banyak ya masukan terkait dengan hal tersebut. Nanti mekanismenya bagaimana. Tapi mungkin sebetulnya Bu Rustiati, apakah bisa Pemda itu daerah lah ya mengupayakan begitu kan, sebetulnya mungkin bisa saja begitu ya. Jadi kalau seandainya membentuk SOP internal lah ya, mungkin walaupun belum ada rujukannya begitu ya. Nanti kalau mekanisme diundang APH tuh si yang dipanggil ini harus ngapain, berkoordinasi dengan siapa, dengan APIP kah, atau dengan Biro Hukum kah, terus proses pendampingannya akan sejauh apakah begitu ya. Nah itu sebetulnya kalau yang seperti itu sepertinya bisa ya Bapak Ibu diatur internal begitu ya. Karena itu untuk pola di dalam begitu kan ya. Karena kan kalau misalnya Pak Sekda ya bisa aja kan ya nyuruh Biro Hukumnya, nyuruh inspektoratnya begitu ya. Untuk semuanya bekerja begitu ya. Tapi kalau terkait dengan masukan di Perpresnya sedang kita upayakan memang Bu, tapi memang per hari ini belum ke sana begitu ya Bapak Ibu. Belum berhasil sampai dengan detail seperti yang diharapkan Bapak Ibu, ya doakan saja Bu biar semoga ada concern ke sana pimpinan jadi bisa prosesnya dipercepat begitu. Ya, gimana Ibu? Jawabannya menginspirasi. Terima kasih. Bu Elis, Ya. ini Pak Tri kayaknya mau bantu jawab deh, Raisen, bukan mau tanya ke Pak Tri ya. Mau bantu jawab kayaknya. Mangga Pak Tri mau bantu jawab atau mau nanya Pak? Mau nanya, Bu. Oh, kalau mau nanya nanti dulu. Bu, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang ada di chat. Ini dari ini dari Pak Agung Cahyono. Pengaduan mana yang harus ditanggapi dalam hal PBJ dari lapor.go.id atau yang dari pengaduan lkpp.go.id? Terus selanjutnya mohon kejelasan tahapan pengaduan apabila peserta tender seleksi tidak menyampaikan melalui tahapan sanggah atau sanggah banding. Atau mungkin Bapaknya ada, bisa gabung Pak? Iya, mangga Ibu dijawab saja Bu. Ya, begitu ya, Pak Agung Cahyono gitu ya, terkait dengan pengaduan mana sih yang harus ditanggapi lewat lapor Go.id atau pengaduan LKPP Go.id gitu ya. Semua pengaduan sebenarnya sepanjang memenuhi kriteria tadi ya Bapak Ibu, informasinya benar, ada uraiannya begitu ya. Lalu ada bukti yang faktual, kredibel dan otentik dari manapun kanalnya begitu ya Bapak Ibu, sebetulnya harus ditindaklanjuti oleh APIP. Jadi bukan hanya lapor atau pengaduan, ya kalau mereka kirim surat ke APIP, ya sebetulnya tanggung jawab APIP begitu ya, untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut sepanjang tadi memenuhi kriteria gitu ya. Jadi manapun lah ya, kita bukan fokus ke pintunya, tapi gitu ya, tapi fokus ke substansinya saja begitu ya. Kalau secara substansi itu layak untuk ditindaklanjuti begitu ya. Karena apa? Ya supaya lebih baik ditindaklanjuti oleh APIP kan daripada ditindaklanjuti oleh APH, intinya kan itu. Nah ini ada memang kemarin sempat ada ini yang sedang kita usulkan dalam nanti perubahan di Perlem 12 begitu ya, yang sedang mungkin kita lagi susun BIM-nya, bahwa memang ada pengaturan begitu ya terkait dengan MDP konstruksi begitu ya Bapak Ibu, di mana bahwa peserta tender yang bisa mengajukan pengaduan begitu ya,
adalah yang sudah melakukan sanggah ataupun sanggah banding. Mungkin karena Bapak Ibu semua di sini expert, saya buka aja ya, emang karena MDP-nya tertulis seperti itu, begitu ya. Nah, tapi balik lagi ya, kalau kita lihat terkait dengan MDP ini kan turunan dari Perpres ya, jadi kalau ada dualisme begitu ya, yang diatur kan, yang diacu tetap yang ada di Perpres, yaitu di pasal 77, bahwa konteksnya semua masyarakat itu boleh masyarakat sipil begitu ya, boleh kelompok masyarakat atau bahkan pelaku usaha pun bisa kita anggap sebagai masyarakat begitu ya. Ketika menyampaikan pengaduan ya, APIP itu wajib menindaklanjuti baik itu sudah sanggah ataupun belum melakukan sanggah maupun sanggah banding gitu Bapak Ibu. Jadi tadi aja fokus ke substansinya aja, kalau secara substansi layak untuk ditindaklanjuti gitu. Iya, terima kasih Bu. Lanjut ke raisen berikutnya, Pak Tri Wahyu. Mangga Pak, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mbak Mira. Halo Pak Tri, sehat? Ya, halo Bu, alhamdulillah Mbak Mira, sehat Mbak Mira. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan TKDN, terutama sebetulnya ada beberapa kali diskusi yang pernah kami sampaikan juga di beberapa forum, tapi belum bisa memberi ketenangan bagi para teman-teman pejabat pengadaan bahwa TKDN yang dikenakan minimal itu 40%, sebetulnya juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi sudah dijawab, sebetulnya salah satunya adalah terkait dengan kebutuhan. Jadi kan need base-nya memang kalau sudah ada need base-nya untuk apa, khususnya untuk komputer, tentu kita bisa menyusun spesifikasinya. Ya, itu kita sepakat itu. Cuma yang selanjutnya juga harus dilihat. Yang kedua adalah TKDN ini terkait dengan serapan tenaga kerja di bagian produsen, kan begitu, yang mungkin bisa melibatkan orang yang banyak. Tapi ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan purna jual. Nah, layanan purna jual inilah yang pada akhirnya dibawa ke dalam sebuah forum diskusi dan akhirnya menjadi debatable. Nah, dengan posisi lokasi kami yang di pulau kecil di perbatasan, tentunya agak sulit yang mendapatkan barang-barang yang memang memenuhi TKDN dengan sudah memiliki authorized dealer atau gitu ya. Nah, jadi ada beberapa untuk pengadaan PC, laptop, pada akhirnya kita akan kesulitan nanti untuk layanan purna jual. Itu yang pertama. Nah, ini bagaimana? Yang kedua, kadangkala barang yang kita beli di sini itu bisa lebih murah dibandingkan e-katalog sebelum adanya biaya pengiriman barang lagi. Itu sudah lebih murah. Nah, itu pandangannya seperti apa? Kemudian yang terkait, ya, pertanyaan yang kedua, saya ingin menanyakan di sini APIP harus ngapain untuk yang kedua ini terkait ada kasus. Kasusnya begini, mungkin saya juga mohon pandangan dari Pak Muji juga berkaitan dengan kasus ini. Desember kemarin sudah dilakukan proses penandatanganan kontrak untuk pekerjaan yang pelaksanaannya sebetulnya tidak lama, hanya 5 bulan. Tapi karena Desember itu ditandatangani, jadi sepertinya dia masuk dalam kategori MYC. Dan MYC-nya itu sudah disetujui oleh kementerian. Nah, yang jadi masalah setelah proses tender diselesaikan, kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan kontrak, pemenang pertama menyatakan mengundurkan diri. Akhirnya naik yang kedua. Nah, yang kedua ini kaget-kaget nih. Akhirnya kok mereka dipanggil. Akhirnya kita dipanggil, ditanya sanggup apa tidak. Kalau memang sanggup lanjut, kalau enggak. Ternyata mereka menyatakan sanggup. Sehingga dilakukan proses penandatanganan kontrak pada waktu itu sekitar tanggal 29 Desember dilakukan penandatanganan kontrak. Nah, setelah proses penandatanganan kontrak, pada saat akan melakukan pelaksanaan pekerjaan, mereka mengajukan yang namanya uang muka. Setelah dilakukannya uang muka, ternyata diketahui bahwa ada permasalahan di sana, PPK belum mau menyetujui uang muka kalau belum ada komitmen dari penyedianya. Dan ternyata memang setelah diselidiki ada masalah di manajerial di penyedianya begitu. Sehingga waktu sampai dengan 2 bulan pekerjaan tidak terlaksana. Di bulan yang ketiga,
terbukalah ada masalah juga di PPK-nya. Ada masalah. Ternyata mata anggarannya itu hilang dari daftar proyek keuangannya. Nah, ini baru ketahuan itu di bulan Maret. Sementara pekerjaan ini harusnya sesuai dengan schedule harus selesai di bulan Mei. Nah, ini kan memang agak aneh. Kalau syarat penandatanganan kontrak itu dipastikan anggaran sudah ada. Nah, pada waktu penandatanganan kontrak Ada. DIPA-nya sudah ada. Nah, gitu kan. Tapi setelah melewati tahun anggaran, mata anggarannya hilang. Nah, sehingga ternyata penyedianya juga mengetahui kasus itu, menyikapi masalah internalnya mereka, ini diangkat menjadi alasan juga oleh mereka, bahwa mereka jadi ragu untuk melaksanakan pekerjaan ini. Nah, pertama, pada waktu diskusi, kami pernah menyampaikan kepada yang bersangkutan, dan PPK, KPA, dan juga penyedia, kalau memang belum ada kepastian anggaran, sebaiknya dilakukan yang namanya postpone kontrak. Kontrak dihentikan sementara, gitu kan. Tetapi, jadi nanti kontrak itu ada sisa waktu, dan sisa waktunya itu nanti akan dilanjutkan jika memang sudah kepastian anggaran, seperti itu. Nah, yang saya agak jadi ada masalah, di sini APIP-nya nggak ada bergerak. Seharusnya peranan APIP-nya di mana di sini dalam kasus ini? Rekomendasinya seperti apa kira-kira APIP-nya? Karena ini juga tidak hanya kelalaian dari si pemberi pekerjaan, tapi juga si penerima pekerjaannya, yang pelaksana pekerjaannya juga ada kelalaiannya juga. Nah, itu dua kasus itu mungkin yang ingin saya tanyakan gitu, Mbak Mira. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih. Ya, tadi Pak terkait produk di katalog lebih mahal daripada di situ, begitu ya Pak, di toko dekat kantor misalnya lah ya. Ya itu beli yang paling murah Pak. Tapi dengan catatan otomatis Bapak cuma punya batas di 200 juta, begitu ya Pak. Kalau di atas 200 juta berarti Bapak harus tender gitu ya. Kalau mau murahnya berarti di tender, tapi kalau mau mudahnya di e-purchasing gitu ya Pak ya. Walaupun jadi lebih mahal. Tapi balik lagi tadi kalau di bawah 200 juta, kita sebut saja di bawah 200 juta, terus ternyata toko di samping itu jauh lebih murah begitu ya. Nggak usah beli lewat katalog Pak. Berarti beli aja di toko samping. Karena tadi balik lagi kan konsep pengadaan ini kan cari yang efisien ya Pak ya. Nah kalau di situ nggak efisien ya Bapak kan punya justifikasi berarti untuk tidak membeli lewat e-purchasing. Lagi pula, sekarang kan e-purchasing juga nggak wajib. Konteksnya kan begitu ya Pak ya. Jadi ya boleh-boleh aja begitu ya. Kalau mau di tender boleh nggak? Boleh aja gitu ya, menurut saya gitu ya. Emang nggak ada aturan yang mewajibkan, begitu boleh-boleh aja. Begitu ya, tinggal nanti tantangan berikutnya ketika diaudit. Nah, ketika diaudit ini ya siapkan saja. Karena tadi Bapak sudah punya justifikasi di samping itu lebih murah, ya sudah, begitu ya Pak ya. Justifikasinya pakai itu, gitu ya Pak. Terus tadi untuk APIP dalam konteks sengketa kontrak ini belum bergerak, begitu ya. Padahal ada potensi permasalahan kontrak, begitu ya. Nah, sudah dimintai pendapat kan ya Pak ya, tapi atau belum dimintai pendapat APIP-nya? Belum. Harusnya APIP-nya diajak Pak di forum ini Pak, biar paham begitu ya Pak. Iya, tapi harusnya APIP bisa mengambil sikap dan bisa membantu memberikan rekomendasi sih Pak tadi. Asumsinya mau diapain ini begitu ya, duduk bersama dengan PA untuk sama-sama kita mitigasi resikonya. Pertama, apakah mau postpone begitu ya, ataukah mau lanjut tapi mungkin bayarnya setelah revisi DIPA gitu ya. Itu kan masih mungkin ya Pak ya, ataukah mau postpone ataukah tetap lanjut tapi nanti bayarnya pakai revisi anggaran gitu ya. Nanti penyedianya diinformasikan bahwa ya kemungkinan berarti kalau nunggu revisi anggaran udah jelas tuh berarti uang muka nggak bisa dapat ya, karena uangnya nggak ada gitu ya Pak ya. Ada konsekuensi banyak begitu ya, uang mukanya nggak bisa dapat, pun pekerjaannya selesai berarti juga nggak bisa langsung dibayar, tunggu sampai dengan nanti revisinya itu selesai gitu Pak. Opsinya itu, tapi mungkin pandangan Pak Muji, silahkan Pak Muji. Masih Bu Mira. Kontraknya hilang dari DPA Pak. Ya, itu kan berarti di luar kendali para pihak kan. Tadi Pak Tri. Halo, Bu Elis?
Tinggal 5 menit lagi. Suara Pak Muji tadi nggak masuk kayaknya, Bu Elis. nggak masuk? Nggak masuk, Pak. Halo? Itu bukan ngerjain loh, Pak. Emang nggak kedengeran sama Pak Tri. Pak Tri denger nggak? Gimana suaranya udah kedengaran suara saya, Bu Elis? Sudah, Pak. Ya, yang ditanyakan Pak Tri tadi kan sudah termasuk Pak Tri komentar jawabannya tadi. Bertanya dan jawaban mau dijawab juga sendiri secara sendiri Pak Tri. Betul kan Pak Tri tadi? Ada postpone dan sebagainya. Itu kan sudah menjawab sendiri Pak Tri tadi. Ya, kejadian di luar kendali para pihak kan, jadi bukan salahnya penyedia kan, bisa postpone, bisa ya seperti tadi ya. Tinggal mungkin dibantulah inspektorat tadi untuk menemukan solusi-solusi, karena kasus-kasus ini kan jarang terjadi, sehingga inspektorat pun mungkin juga belum confident juga, belum yakin juga, ya nggak apa-apa lah. Jadi kita kerjasama lah, bermitra saja lah dengan para pihak. Kalau tidak bisa, dieskalasi ke LKPP lah, ada Pemira dan sebagainya. Pak, mau nanya Pak, terkait dengan seandainya dipospon, apakah nanti pelaksanaan pekerjaannya itu hanya tinggal sisa waktu pekerjaannya saja? Misalnya saat ini sisa waktunya masih ada 45 hari gitu, tapi dia baru lapor sekarang nih, ada kasus ini Pak. Nah, sisa waktunya nanti pada saat di-on-kan kembali, hanya 45 hari saja dia bekerja, atau bagaimana Pak? Apa ada negosiasi waktu lagi? Ya, misalkan dipospon tinggal sisa 45 hari. Tetapi ketika dihidupkan kembali, tidak cukup Pak dengan 45 hari. Misalkan menjadi 66 hari ya. Ya sesuai kebutuhannya itu Pak. Ya, kita buat itu, justifikasi secara logisnya bagaimana. Gitu Pak Wahyu. Tadi Mbak Mira, mohon izin Pak Muji, yang Mbak Mira yang tadi dijawab boleh beli ke sebelah. Terus bagaimana dengan TKDN-nya? Yang apa? Berarti kan TKDN-nya nggak terpenuhi itu. 40% kewajiban. Ya. Iya. Nah itu Pak, jadi kan masih punya kelonggaran ya Pak di 60%. Maksimalkan kalau mau yang nggak ber-TKDN di yang 60% itu Pak, setelah 40% yang terpenuhi. Menurut saya sih begitu Pak. Siap. Terima kasih Mbak. Karena yang melekat itu 40 ya, mau nggak mau harus di-achieve. Tapi walaupun sekarang ada kombinasinya Pak, 40 itu tidak melulu dari barang. Karena kalau dari barang pasti tidak terpenuhi ya. Sekarang kan ada perhitungan dari konstruksi bisa dihitung, ada cara menghitungnya, begitu ya Pak. Dan mungkin bisa didongkrak dari angka itu gitu Pak. Karena jasa lainnya belum ada perhitungannya, jasa itu belum ada perhitungannya, yang ada konstruksi itu udah ada, begitu ya Pak. Nanti di dari angka konstruksi kemungkinan. Baik, terima kasih Mbak Mira. Masih ya. Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Mungkin ini yang terakhir ya Pak Muji ya, dari Pak Muhammad. Mangga Pak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini terkait misalnya standar kompetensi kepala UKPBJ. Maksudnya standar kompetensi terhadap kepala UKPBJ itu, apakah kepala UKPBJ itu harus memiliki sertifikat pengadaan, atau tanpa sertifikat pengadaan boleh menjadi kepala UKPBJ di masing-masing daerah ya. Selanjutnya, kenapa di Perlem atau peraturan LKPP tidak tentang kewenangan pelelangan antara yang Japung pengelola pengadaan, yang Japung pengelola pengadaan dan dengan personel lainnya. Maksudnya seperti ini, bolehkah misalnya di satu UKPBJ personel Japungnya 60 orang yang ditugaskan misalnya kita katakan 10 atau 15 orang. Sementara yang lainnya diserahkan ke personil lainnya. Misalnya diambil lagi sekitar 50 orang personil lainnya. Jadi pelelangannya itu ditugaskan ke personil lainnya karena secara aturan masih membolehkan. Sementara yang punya sertifikat Japung, yang sudah lulus Japung dari LKPP, dan mereka sudah di SK-kan sebagai Japung, mereka tidak diberikan, ada beberapa institusi mereka malah tidak diberikan
kewenangan untuk melelang. Jadi lelangnya itu diserahkan ke personil lainnya karena secara aturan masih dibolehkan. Seharusnya peraturan LKPP itu misalnya satu japung itu maksimalnya 100 paket misalnya melelang ya. Sisanya baru boleh ke personil lainnya. Ini japung itu malah tidak diberikan tugas. Petugasnya itu secara aturan malah diperpanjang lagi sampai 2023 ini. Malah lelangnya itu boleh dilakukan oleh personil lainnya yang seperti biasa. Malah satu grup pokja itu ada yang nggak ada japung sama sekali, walaupun secara aturan wajib satu Bu ya. Tapi personil japungnya kita katakan diparkirkan, di lelangnya diserahkan ke yang lain. Aturan sebenarnya seperti apa? Karena kalau kita baca-baca di aturan, nggak ada aturan yang mengikat sekali lelang itu harus dikelola oleh pengelola pengadaan yang japung Bu ya. Gitu gimana Bu secara aturannya sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Bu Elis, ini saya minta tolong dijawab sama bantuan Bu Elis, karena saya nggak terlalu update info terkait dengan SDM dan organisasi terbaru ya Bu. Kalau untuk setahu saya, kalau untuk kepala UKPBJ tidak secara administratif tidak dipersyaratkan untuk memiliki sertifikat barang jasa. Tapi dari sisi apa ya? Dari sisi mungkin kan sertifikat itu membuktikan kompetensi seseorang. Alangkah apa ya? Mungkin akan diketawakan orang lain gitu Pak. Kalau kepala UKPBJ tapi tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang jasa. Pernah terjadi Bu di Kabupaten Sumedang dulu waktu zaman ULP, kepala ULP-nya itu tidak mempunyai sertifikat. Dia terus-terusan sampai 7 kali tesnya, ke-8 kali baru ini gitu. Baru apa? Baru lulus gitu. Ya mungkin karena kalau dari sisi apa ya? Dari sisi administrasinya tidak diperbolehkan, tapi dari sisi kemampuannya Pak, dari sisi kompetensinya itu yang harus dipenuhinya. Mungkin gimana Pak Muji, ada tambahan? Ya, ada kebijakan baru kan kepala UKPBJ harus memiliki sertifikat tingkat dasar apa itu ya? Saya lupa ya. Ya, tapi ada itu. Dilihat aja mengenai apa? Per LKPP ya, per LKPP mengenai SDM itu. Silakan dibaca. Tapi ini sesinya Bu Mira kan bukan membahas SDM nih, membahas yang lain. Pengaduan, Pak. Bukan membahas masalah kompetensi SDM ini. Begitu Bu Elis. Oh iya, mungkin bisa ini Pak buat nanti tema selanjutnya ya Pak ya. Oh iya. SDM. Ya, tentang SDM. Gimana Pak, sudah ininya? Atau yang masih diberikan waktu? Waktunya satu lagi pertanyaan keduanya. Apa yang kedua tadi? Yang kedua terkait ini, kewenangan itu pengelolaan PBJ tidak diberikan paket. Yang pengelola yang japungnya malah tidak diberikan paket lelang. Jadi lelangnya diserahkan ke personil lainnya gitu. Nah, aturan sebenarnya itu seperti apa? Karena di Perlem LKPP memang tidak ditekankan paket itu harus dilelang oleh pengelola. Jadi pemerintah saat ini kan bisa suka-suka aja Pak, pengelolanya yang nggak dikasih paket. Yang lelang itu direkrut personil lainnya. Karena nggak ada batasan, misalnya satu orang pengelola itu harus melelang misalnya 100 paket atau maksimal 40 paket, kan tidak ada kewenangan ya Pak. Jadi mungkin dia satu paket, mungkin nggak dikasih paket sama sekali. Ada institusi yang sama sekali nggak dikasih paket yang pengelola. Jadi lelangnya itu diserahkan ke yang bukan pengelola, yang personil lainnya, yang punya sertifikat pengadaan aja gitu Pak. Nah, tapi sebetulnya cara memahami aturannya kali ya Pak ya, yang mungkin belum tepat begitu ya Pak, bahwa kan sebetulnya terkait dengan personil lainnya ini kan konsepnya apabila konteksnya kan tetap memaksimalkan begitu ya, konteks peraturannya itu kan tetap memaksimalkan japung begitu ya untuk pokja dan pejabat pengadaan begitu ya. Tapi apabila mungkin tidak terpenuhi begitu ya, baru bisa menambahkan personil lainnya begitu Pak. Tapi nggak ada konsekuensinya apa gitu Bu. Bila pemerintah daerah melakukan seperti itu, konsekuensinya apa? Misalnya aplikasi LPSE-nya diblokir atau apa gitu. Ya. Jadi nggak ada konsekuensi kan, jadi masih bisa sewenang-wenang sekarang Bu. Kalau kita lihat di beberapa daerah itu kita lihat ya masih
sewenang-wenang karena memang dikasih ke personil pengadaan lainnya karena nggak ada konsekuensi apapun. Begitu Bu. Iya, iya Pak, iya Pak. Masukan, Nanti ya, masukan mungkin ya Pak ya untuk proses perbaikannya. Ya, makasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Ya mungkin nanti harus diwajibkan kalau yang sudah ada ya Bu ya, karena seperti di Kabupaten Sumedang baru ada 3 Bu yang jafungnya. Oh, iya. Baru ada 3 dan itu juga karena kemarin penyetaraan kemarin akhir Desember kemarin. Oh, dari penyetaraan ya bahkan ya Bu ya. Ya, pada nggak mau Bu. Gimana Pak Muji, sudah atau masih bisa kita buka dari chat? Sudah. Atau sudah saja? Anaknya Bu Mira udah nangis tuh. Ya mungkin closing statement dulu dari Ibu Mira dan nanti dari Pak Muji. Mangga Pak, Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu selaku pengelola PBJ begitu ya, ya jangan takut diadukan ya. Sebetulnya kenapa sih masyarakat mengadu? Ya karena masyarakat itu masih peduli begitu ya. Jadi jangan menganggap itu sebagai ancaman, tapi anggap saja sebagai koreksi. Jadi kalau seandainya bisa diketahui lebih dini itu jauh lebih baik daripada nanti diketahuinya ketika pekerjaan tersebut sudah selesai begitu. Iya, mangga closing statement dari Pak Muji. Ya, terima kasih Bu Mira atas kehadirannya. Jadi yang apa disampaikan Bu Mira itu harus kita sadari bahwa kita punya risiko ya dalam pengadaan ini. Risiko pengaduan, bahkan tadi risiko di proses sama APH, ya itu harus kita siap dengan itu. Risiko pengaduan, risiko diproses sama APH. Tapi materi Bu Mira hari ini luar biasa, bisa menyampaikan data-data yang tidak bisa orang lain bisa menyampaikan. Ya, mungkin nanti bagi teman-teman di sini, baik inspektorat atau pengelola pengadaan akan menjadikan data tadi sebagai bagian dari langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Bu Mira atas presentasi hari ini. Termasuk ada Bu Elis dan para Bapak Ibu para peserta hari ini. Sekian, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ibu Mira atas paparannya. Terima kasih Pak Muji atas kesempatannya. Juga terima kasih pada Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah dalam kata. Mudah-mudahan acara hari ini bisa menambah wawasan dan juga pencerahan buat kita semua dan menjadikan kemajuan dalam dunia pengadaan barang jasa. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Mulis baru